Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 151, kuat apa? Tubuh Xie Changfeng tiba-tiba bergetar, hanya merasakan kegelapan di depannya, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh. Sekretaris Zheng Suji buru-buru mendukungnya, dan hatinya sangat sedih. Dia tahu bahwa kematian Guo Zhaozong akan menjadi pukulan yang menyakitkan bagi Qing Hai. Ketika mereka datang ke Qing Hai untuk berinvestasi, mereka mengalami kematian yang tidak terduga. Begitu berita menyebar, berapa banyak orang yang berani datang ke Qing Hai untuk berinvestasi lagi. Sekretaris Xie, kami telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Xiang Pei, Direktur Operasi di Rumah Sakit Rakyat Qing Hai dan pemimpin tim ahli senior dari bedah saraf Qing Hai, buru-buru keluar dengan dokter lain, wajahnya malu, dan lidahnya sedikit bodoh. Oh, suamiku, aku kasihan padamu. Chen Pei sangat gembira ketika dia mendengar ini, tetapi segera berpura-pura melolong sedih, dan kemudian menangis. Jika aku menghentikanmu sejak awal dan tidak membiarkanmu datang ke Qing Hai, itu akan baik-baik saja, dan itu tidak akan membunuhmu. Berikan secara gratis. Untuk menunjukkan tampangnya yang patah hati, Chen Pei merosot ke tanah, berbaring di tanah yang dingin, menangis dengan bodoh, putus asa untuk hidup. Baru saja mati. Lin Yu melirik wanita jalang licik ini dengan dingin, dan segera bergegas ke Pei dan bertanya. Baik. Xiang Pei menghela nafas. Dia tidak mengenal Lin Yu, tetapi dia hanya menanggapi dengan santai, menoleh dan menjelaskan kepada Xie Changfeng, kami telah melakukan yang terbaik, tetapi pasien dikirim terlambat, dan lukanya terlalu rumit. Sangat sulit untuk diobati, bahkan jika ahli bedah dari American Medical Association datang, itu tidak akan membantu. Ya, Sekretaris Xie, saya anggota Asosiasi Medis AS. Traumanya begitu parah sehingga bahkan ahli bedah top di asosiasi kami tidak dapat melakukan apapun. Zhong Fan buru-buru berkata. Inilah masalahnya, dia tetap tidak lupa untuk menjadi pusat perhatian dan menjelaskan identitasnya sebagai anggota Asosiasi Medis AS. Setelah melihat Lin Yu, cahaya ganas melintas di matanya. Terakhir kali Lin Yu memaksanya dan teman-temannya untuk makan sisa-sisa di pasar batu yang kasar, dia masih cemas. Jika saya baru saja mati, saya bisa mencobanya, harus ada harapan. Melihat bahwa mereka tidak dapat berbicara, Lin Yu menyela mereka dengan tiba-tiba. Mendengar ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu. Ini adalah operasi. Banyak orang tidak mengenal Lin Yu. Mereka tidak dapat menahan sedikit terkejut. Apakah pemuda ini berbicara dalam mimpi? Orang mati, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tetapi melihat dia berdiri di samping sekretaris, dia tidak berani bicara banyak. Apakah kamu? Xiang Pei melirik Lin Yu dan sedikit mengernyit. Xiao He, bisakah kamu menyembuhkannya? Xie Changfeng meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan cemas, cepat, kamu pergi. Lin Yu mengangguk, dan bergegas ke ruang gawat darurat dengan membawa kotak medis. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh suamiku. Chen Pei, yang semula terbaring di tanah dan menangis dengan sedih, segera bangun setelah mendengar ini, meraih Lin Yu, dan kemudian melangkah maju untuk berdiri di depan Lin Yu, dan berteriak dengan wajah mengerikan, kaulah yang mengutuk suamiku sampai mati. Sekarang dia sudah mati, kamu masih ingin membuatnya gelisah, jangan pikirkan itu. Faktanya, dia tidak percaya bahwa Lin Yu bisa menyelamatkan Guo Zhaozong bagaimanapun, seperti yang baru saja dikatakan Xiang Pei, Guo Zhaozong telah meninggal. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan bahwa orang itu baru saja meninggal? Jika itu adalah kematian palsu, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti, jadi dia tidak bisa mengambil risiko, dia harus menunda sebanyak mungkin untuk membiarkan Guo Zhaozong mati sepenuhnya.
Nyonya Guo, jangan bersemangat, dengarkan aku, dokter. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, biarkan dia mencobanya, mungkin masih ada harapan. Xie Changfeng bergegas untuk menjelaskan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Pei di dalam hatinya, jadi dia mencoba menenangkan emosinya. Tanpa diduga, semakin dia mengatakan ini, emosi Chen Pei menjadi lebih gelisah. Dua tangan menempel di kenop pintu ruang gawat darurat dan mendesis, selama aku di sini, dia tidak akan mau menyentuh jari suamiku. Jika kau tidak membiarkanku pergi, aku tidak diterima. Lin Yu memarahi dengan dingin, matanya dingin, dan sikapnya yang menakjubkan mengejutkan. Chen Pei tiba-tiba gemetar oleh omelan Lin Yu, dan dia bingung. Dia kehilangan momentum dan melirik semua orang. Dia segera mendapatkan ide dan menangis dengan sedih, begitu banyak orang, apakah tidak ada orang yang bertanggung jawab atas saya? Saya meminta orang besar untuk berbicara tentang apakah orang dapat kembali dari kematian. Dia berkata bahwa dia dapat menyelamatkan suami saya. Apakah dia mempertanyakan keterampilan medis dokter di rumah sakit rakyat atau iki orang besar itu? Saya harus mengatakan bahwa Iki dan Eki Chen Pei memang sangat tinggi. Beberapa kata sederhana membawa semua orang ke kampnya. Justru karena kecerdasan ganda yang luar biasa dia membunuh saingan genit yang tak terhitung jumlahnya. Barang, berhasil. Ya, bagaimana seseorang bisa dibangkitkan setelah kematian? Itu hanya fantasi. Itu tidak menganggap kita serius. Tidak peduli seberapa buruk keterampilan medis kita bahkan tidak akan bingung antara hidup dan mati, kan? Artinya, siapapun, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis Anda tidak perlu menghina kami seperti ini. Seseorang dengan kualitas ini juga bisa menjadi dokter, sungguh. Emosi para penonton langsung terguncang, terutama kelompok ahli bedah, yang sangat bersemangat dan merasa sangat terhina. Apakah dia pernah mendengar tentang He Jierong, atau tidak? Mereka semua memiliki kaliber yang sama dan secara kolektif menyerangnya. Zhong Fan di kerumunan itu tersenyum sangat bangga, dan akhirnya merasakan kenikmatan balas dendam. Tutup mulutku. Xie Changfeng meraung dengan marah. Meskipun dia tidak percaya bahwa Lin Yu dapat kembali dari kematian, tetapi sekarang ini adalah satu-satunya cara, dia hanya dapat mengambil risiko membiarkan Lin Yu mencoba. Sekretaris Xie, Anda harus berpikir dua kali. Pada saat ini, Zheng Suji tiba-tiba datang dan menempel di telinga Xie Changfeng dan berbisik, sekarang orang sudah mati, ada perbedaan mendasar antara penyelamatan sebelum mereka mati. Jika ini terjadi, Anda bersikeras membiarkan Xiao He merawatnya, jika gagal. Anda dan Xiao Heke didorong ke puncak badai, menghina orang mati, topi ini bisa besar atau kecil, terutama identitas khusus Anda dan Guo Zhaozong, begitu menyebar, saya khawatir itu akan menyebabkan kecaman publik yang besar di seluruh China. Zheng Suji menjelaskan pro dan kontra dengan cemas. Alasan mengapa dia hanya berbicara tentang konsekuensi dari kegagalan dan tidak mengatakan apa yang akan terjadi pada kesuksesan adalah karena dia percaya bahwa tidak mungkin berhasil. Xie Changfeng mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya berat, dan dia jelas terlibat dalam perjuangan ideologis terakhir. Ya, jika dia gagal, begitu efek opini publik terbentuk, konsekuensinya akan sekuat tanah longsor dan tsunami. Mungkin dia menderita. Karir resmi setelah perjuangan puluhan tahun akan hancur total. Terima kasih, Sekretaris. Melihat Xie Changfeng masih ragu-ragu, Lin Yu berkeringat di kepalanya dengan cemas. Dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Guo Zhaozong dalam waktu setengah jam, tetapi setelah waktunya habis, Pri Daluo tidak akan diselamatkan. Xie Changfeng melirik Lin Yu. Alis cemberutnya mereda seketika, beban di wajahnya digantikan dengan ketenangan, dia menegakkan dadanya, dan berkata dengan keras, aku pernah meragukan Xiao He sekali, dan aku tidak akan pernah meragukannya lagi. Dia mengingatnya untukku yang kedua kalinya.
Itu adalah keputusanku yang dibuat oleh Xie Changfeng untuk membiarkan Xiao He sembuh. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiao He atau personel pemerintah lainnya. Jika gagal, semua konsekuensinya adalah Xie Changfeng sendiri. Beruang. Ucapannya nyaring, tak tergoyahkan, dan benar, dan sosoknya tampaknya menjadi sangat kuat saat ini. Setelah mendengar kata-kata Xie Changfeng, sekelompok dokter yang awalnya agresif juga terdiam. Tulang gaya, inilah yang disebut tulang gaya. Kekuatan karakter yang menyandang orang-orang Li dan keluarga dan dunia. Melihat wajah tegas Xie Changfeng, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghangatkan matanya dan kekaguman di dalam hatinya. Dia tidak pernah merindukan Xie Changfeng, tidak pernah. Xiao He, pergilah, jangan stres, semuanya diblokir olehku, tidak peduli sukses atau gagal, aku berterima kasih pada Changfeng, selalu ingat kebaikanmu. Xie Changfeng memandang Lin Yu, suaranya tidak keras, tetapi sangat tenang. Lin Yu mengangguk dengan penuh semangat, lalu berbalik dan bergegas ke ruang gawat darurat. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Pada saat ini, Chen Pei masih memblokir pintu ruang gawat darurat. Melihat Lin Yu mendekat, dia segera memegang gagang pintu dan memblokir tubuhnya dengan erat. Bentak. Lin Yu tidak memiliki omong kosong sedikit pun. Dia hanya menamparkan punggungnya. Chen Pei tidak bereaksi apa-apa. Dia sudah terbang dan jatuh dengan berat ke tanah, hampir mematahkan pinggangnya. Jejak rasa sakit melintas di wajahnya, dan dia langsung menangis. Ya Tuhan, ada pemukulan, apakah ada sihir lagi? Tetapi orang-orang di sekitar hanya memandangnya dengan ringan, tanpa simpati atau belas kasihan sedikit pun. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka semua melihat petunjuknya. Wanita ini harus mati untuk mencegah Lin Yu menyelamatkan suaminya. Pasti ada sesuatu yang rumit. Setelah Lin Yu bergegas ke ruang gawat darurat, dia melihat hantu putih mengambang di tubuh Guo Zhaozong. Dia berjuang untuk bersandar di tubuhnya, tetapi tidak ada bedanya, seperti adegan ketika Lin Yu meninggal. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi buru-buru mengunci pintu, lalu berjalan cepat ke mayat Guo Zhaozong dan mencoba denyut nadinya. Memang sudah tidak ada lagi denyut nadinya, dan anggota tubuhnya juga menjadi dingin. Dia benar-benar mati. Lin Yu bergumam, dan dia merasa lega dalam sekejap, dan akhirnya tidak lagi menyalahkan dokter yang merawatnya saat itu. Dilihat dari ciri fisiknya, mereka yang memang sudah mati tidak bisa mati lagi. Dr. Ho, saya belum mati, saya di sini. Jiwa Guo Zhaozong segera melayang ke Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat. Guo Zhaozong menyadari bahwa dia hanyalah jiwa dan tahu bahwa Lin Yu tidak dapat mendengar suaranya, namun, seperti ketika Lin Yu meninggal, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, mengetahui bahwa orang lain tidak dapat mendengarnya. Bagaimanapun, dia tidak mau melakukannya. Sangat mati. Memikirkan peringatan Lin Yu kepadanya sebelumnya, Guo Zhaozong sangat menyesal. Oke, saya mengerti. Lin Yu sedikit tidak sabar ketika dia berteriak, dan berkata dengan ringan. Jiwa Guo Zhaozong tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan kaget, Dr. He, bisakah kau mendengarku? Nah, dengarkan aku. Mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Lin Yu ragu-ragu sejenak, berencana untuk mencoba teknik kebangkitan yang biasa dia gunakan ketika dia lahir, tetapi dia sedikit gugup. Teknik kebangkitan ini mungkin berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi itu benar-benar tidak akurat ketika digunakan pada orang luar. Oke, bagaimana menurutmu aku melakukannya? Guo Zhaozong buru-buru setuju. Pada saat ini, jiwanya menjadi semakin lemah, dan situasinya sangat tidak optimis. Lin Yu tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak, dan buru-buru berkata, berbaring. Setelah Guo Zhaozong berbaring, pertama-tama ia mengoleskan bubuk obat yang digunakan untuk mengobati kaki lelaki tua itu pada luka di leher Guo Zhaozong, lalu menekan tenggorokannya dengan kedua tangan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual hijau dari seluruh tubuhnya tiba-tiba berbalik.
bergegas ke leher Guo Zaozong di sepanjang tangan Lin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudah lama sekali aku tidak berada di sana, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Orang-orang di luar ruang gawat darurat sedikit cemas. Zheng Suji berjalan mondar-mandir, sangat kesal. Lin Yu sudah lama berada di dalam, dan tidak ada gerakan. Tunggu, aku sudah menemukan pengacara, dan aku akan membunuh kalian semua. Kamu membunuh suamiku. Pada saat ini, Chen Pei, yang wajahnya bengkak menjadi kepala babi, memanggil sambil menunjuk Xie Changfeng dan yang lainnya sambil berteriak. Di luar, mendengar gerakan di pintu, semua orang tidak bisa membantu tetapi ekspresi mereka terangkat. Setelah pintu dibuka, Lin Yu terhuyung-huyung dengan wajah sujud tepat saat dia hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tubuhnya tiba-tiba miring dan jatuh ke pelukan semua orang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.